Update terbaru pemain abroad. Justin Hubner kembali ke Wolves U21. Main 45 menit lawan Arsenal. Breaking news. Gelandang Belanda pengagum Neymar siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Siapakah dia? Mendarat di Korea Selatan, timnas Indonesia U20 siap gaspol hadapi Argentina. PSSI fix charter pesawat untuk timnas Indonesia dari Bahrain ke Cina. Di sana dingin banget, bukan untuk memanjakan Shin Tae-yong dan pemain. Asnawi main 90 menit sebabkan penalti lawan, tapi tak mengapa. Port FC menang dan puncaki klasemen Thai League. Shin Tae-yong coret 5 pemain timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah saja mereka? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Justin Hubner sempat dikirim ke klub asal Swedia yakni IFK Norrköping. Namun pemain timnas Indonesia itu telah kembali ke skuad Wolverhampton U21 dan bermain di Premier League 2. Perjalanan karier Justin Hubner cukup berliku pada 2024 ini. Pada awal tahun usai membela Indonesia di Piala Asia 2023, Hubner pindah ke Cerezo, Osaka dengan status pemain pinjaman. Hanya saja, kepindahan ke Jepang itu tidak berjalan mulus. Hubner jarang dapat menit bermain. Performanya dapat sorotan tajam, terutama usai mendapat kartu merah pada laga melawan Ryukyu di J-League Cup. Setelah periode sulit di Cerezo, Osaka, Hubner kembali ke Wolverhampton lebih cepat dari jadwal awal. Sempat diprediksi masuk dalam tim senior, Hubner berada di tim Wolves U21. Sebelum pindah ke Cerezo, Osaka, Justin Hubner merupakan pemain andalan di Wolves U21 sekaligus jadi kapten. Bahkan dia sempat promosi ke tim utama dan masuk dalam daftar susunan pemain di laga Premier League. Begitu kembali ke Wolves U21, Justin Hubner langsung masuk dalam daftar susunan pemain. Dia berada di bangku cadangan saat Wolves U21 berjumpa Arsenal pada laga pekan kedua Premier League 2, Sabtu 24 Agustus 2024. Justin Hubner dimainkan pada awal babak kedua menggantikan Alfie Pond. Hubner dimainkan sebagai bek tengah. Ketika dia masuk lapangan, skor masih imbang 0-0. Pada laga tersebut, Wolves menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari Arsenal. Gol Wolves dicetak Danny Angel pada menit ke-85. Gelandang asal Belanda pengagum Neymar, Loïc Schiffer, mengaku siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia sangat bahagia jika nantinya mendapat kesempatan membela skuad Garuda. PSSI belum hubungi saya, tapi Fardi Bachdim, orang kepercayaan PSSI, sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardi. Kami sempat ngobrol beberapa kali, kata Loïc Schiffer. Tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda. Namun realistis melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia opsi yang bagus. Darah Indonesia Loïc Schiffer berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Beberapa bulan yang lalu, kedua orang tuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Kakek saya berasal dari Jawa. Ketika berusia 17 tahun, mereka pergi ke Belanda. Ketika ditanya siapa pemain favoritnya, Loïc Schiffer menyebut nama pemain Al Hilal dan timnas Brasil, Neymar. Tak heran, gaya permainan Loïc Schiffer selintas seperti ex-bintang Barcelona tersebut. Saya selalu bilang Neymar karena saya selalu menyaksikan video permainannya. Saya terkadang mencoba hal-hal yang ia lakukan. Baru berusia 19 tahun, Loïc Schiffer dapat dijadikan tenaga jangka panjang bagi timnas Indonesia.
Jika dibutuhkan, tenaganya dapat diandalkan untuk Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sedang memiliki misi tampil di Piala Dunia U20 2025. Skuad asuhan Indra Syafri ini akan lolos ke Piala Dunia U20 2025 jika menembus semifinal Piala Asia U20 2025. PSSI mengabarkan Timnas Indonesia U20 telah mendarat di Korea Selatan pada Rabu 21 Agustus 2024. Garuda Muda sudah siap menghadapi turnamen Seoul Earth on Uscup 2024. Timnas Indonesia U20 akan mengarungi Seoul Earth on Uscup 2024 bersama 3 negara lainnya. Tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Timnas Indonesia U20 bakal menantang Argentina pada 28 September 2024 di Seoul Earth on Uscup 2024. 2 hari kemudian, Garuda Muda bertemu dengan Thailand. Laga kontra Thailand bak ulangan babak final Piala AFF U19 2024 bagi Garuda Muda. Timnas Indonesia menang 1-0 di final pada 29 Juli 2024 untuk menjadi juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan tujuan Timnas Indonesia mengikuti Seoul Earth on Uscup 2024. Ini dapat menjadi persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen ini untuk mengasah mental para pemain agar lebih siap saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Garuda Muda bakal melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Target Timnas Indonesia adalah lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Dengan begitu, Garuda Muda dapat selangkah lebih dekat melaju ke Piala Dunia U20 2025 sesuai target Erick Thohir. PSSI akan mencarter pesawat untuk penerbangan Timnas Indonesia dari Manama, Bahrain ke Qingdao, Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Timnas Cina dalam partai keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024. 5 hari sebelumnya, tim berjulukan Garuda itu bakal bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifah, untuk menghadapi Bahrain. Karena tidak ada penerbangan komersial yang langsung dari Manama ke Qingdao, mau tidak mau PSSI perlu menyewa pesawat untuk Timnas Indonesia demi efisiensi perjalanan. Sebab, jika memilih untuk menggunakan pesawat komersial, penerbangan bisa memakan waktu belasan hingga puluhan jam plus beberapa kali transit yang pasti melelahkan. Cina memang merotasi kandangnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain di Qingdao Youth Football Stadium, tim dengan julukan Dragon Team ini juga bakal bermarkas di Dalian Suoyuan Football Stadium, Dalian. Masalahnya, jarak dari ibu kota Cina, Beijing ke Qingdao mencapai 663 km dan membutuhkan penerbangan sekitar 1,5 jam lagi. Udaranya juga dingin ketika memasuki Oktober. Ketika nanti Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, itu jarak tempuhnya cukup melelahkan. Harus terbang dari Jakarta ke Bahrain lebih dulu. Setelah bertanding melawan Bahrain, pada malam harinya langsung berangkat ke Cina. Jaraknya jauh dari Beijing dan udaranya dingin sekali. Bahrain tidak sedingin Cina pada bulan itu. Kami mencarter pesawat dari Bahrain ke Cina karena tidak ada penerbangan langsung dan kami harus mencari akal, ucap Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan PSSI untuk menyewa pesawat dari Bahrain ke Cina bukan demi memanjakan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan para pemainnya. Ini bukan memanjakan coach Shin Tae-yong atau para pemain. Ini keharusan untuk mempersiapkan pemain Timnas Indonesia sebaik mungkin, kata Erick Thohir. Ini bukan kemewahan. Saya rasa tidak semua perjalanan Timnas Indonesia dengan mencarter pesawat. Ini bagian dari memaksimalkan performa Timnas Indonesia.
Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bermain selama 90 menit untuk Port FC saat lawan Konkan Sabtu 24 Agustus 2024. Asnawi Mangkualam diturunkan sebagai starter oleh pelatih Port FC Rangsan Viwacainok saat bertandang ke Konkan Sabtu sore. Bermain di Konkan Provincial Stadium, Port FC memakai seragam putih-putih sementara tuan rumah mengenakan kostum kebesarannya merah hitam. Asnawi menempati pos terbaiknya sebagai bek kanan dalam laga ini. Port FC mampu unggul lebih dulu pada menit ke-14 melalui gol dari Bordin Phala. Sepakan penalti diperoleh Konkan setelah Asnawi melakukan handball di kotak penalti. Saat akan mengantisipasi bola lambung, Asnawi gagal menyundulnya dan bola mengenai pemain Konkan. Sayangnya bola justru berbalik lagi dan terkena Asnawi. Wasit yang mengecek VAR memutuskan memberikan penalti kepada Konkan. Eksekusi Brenner Souza berhasil menjebol gawang Port FC. 1-1. Di babak kedua, baik Konkan maupun Port FC sama-sama tampil sengit untuk memburu kemenangan. Asnawi harus mendapat kartu kuning pada menit ke-88 karena melanggar salah satu pemain Konkan. Tidak sampai di situ, Port FC juga harus kehilangan Irfan Fandi yang di kartu merah. Namun justru Port FC malah mampu mencetak gol beberapa detik sebelum laga usai. Terasak Poi Himai mencetak gol yang bikin Port FC membawa pulang 3 poin. Skor 2-1 untuk kemenangan Port FC bertahan hingga laga usai, begitu juga Asnawi yang menyelesaikan 90 menit. Dengan hasil ini Port FC sudah mengoleksi 9 poin dari 3 laga pertama mereka di Liga Thailand musim ini. Buat Asnawi ini sinyal bagus jelang pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia. Asnawi semakin dipercaya oleh Port FC, terbukti menit bermainnya semakin meningkat laga demi laga. Di laga perdana Asnawi hanya tampil sebagai pengganti dan mencatatkan 10 menit, namun di laga kedua dan ketiga ia tampil penuh selama 90 menit. Shin Tae-yong mencoret 5 pemain timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Nama-nama ini dicoret Shin Tae-yong atau tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil karena berbagai alasan. Lantas, siapa saja 5 pemain yang dimaksud? Mereka ialah Malik Rizaldi Persebaya Surabaya, Elkan Bagot Blaj Pool FC, Jordi Amat Johor Darul Tazim, Maarten Paes FC Dallas, dan Justin Hubner Wolverhampton Wanderers. Malik Rizaldi dicoret dari daftar panggil karena mengalami cedera. Masalah ini juga yang membuat winger Persebaya Surabaya ini absen di 2 pekan awal Liga 1. Lanjut ke Maarten Paes. Kiper 25 tahun ini absen melawan Arab Saudi karena tidak bisa didaftarkan. Ketika pendaftaran pemain ditutup pada 5 Agustus 2024, Maarten Paes belum memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Maarten Paes baru memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia pada Minggu 18 Agustus 2024. Kiper FC Dallas ini pun sudah tersedia untuk laga melawan Australia, mengingat pendaftaran pemain untuk matchday kedua hingga 10 ditutup H-7 sebelum pertandingan. Untuk Justin Hubner, bek 20 tahun ini absen melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ia baru tersedia saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat mengalami cedera. Menurut Shin Tae-yong, bek 32 tahun itu harus absen 4 pekan ke depan sehingga dipastikan tak dapat ambil bagian melawan Arab Saudi dan Australia. Terakhir, Elkan Bagot yang paling tragis. Bek 21 tahun ini tak masuk pertimbangan Shin Tae-yong sekalipun skuad Garuda tanpa Jordi Amat dan Justin Hubner melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong masih kesal kepada Elkan Bagot yang tak memenuhi panggilan membela timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sekarang menarik menanti daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia.